ini ada something new lagi, namanya aerial hoop. Sebenarnya kalau dibilang apakah ini kombinasi dari pole dance, kita satu rumpun. Nah, itu dalam satu rumpun namanya gimnastik. Jadi olahraga yang berhubungan dengan kelenturan, strength itu gimnastik. Berpose sambil melayang di udara bak pemain sirkus. Butuh keberanian untuk melakukannya. Ini adalah aerial hoop. Kini jadi hobi baru para perempuan muda. Tak hanya untuk atlet senam, kamu pun bisa mencobanya. Namun demi keamanan, kuasai dulu tekniknya. Keberanian jadi modal utama untuk mencoba. Butuh kepercayaan diri untuk bermain di hoop yang terlihat sempit, apalagi melawan gaya gravitasi. Nah, setelah pole dance masuk, kemudian saya membawa ini pole dance sudah aku masukin nih ke Semarang. Nah, ini ada something new lagi, namanya aerial hoop. Atau kalau orang bilang yang nggak tahu itu hula hoop nest gitu kan. Iya, mirip hula hoop, tapi kalau hula hoop kan dia biasanya bahannya kayu, terus dibawa ke mana pinggang ya buat gini-gini. Kalau yang aerial hoop ini bahannya sebenarnya dalamnya adalah besi, tapi dililit dengan strap supaya tidak licin. Perbedaannya dengan sebenarnya kalau dibilang apakah ini kombinasi dari pole dance, kita satu rumpun antara pole dance, aerial hoop, masih ada aerial silk, ada aerial hammock, itu masih banyak. Nah, itu dalam satu rumpun namanya gimnastik. Jadi olahraga yang berhubungan dengan kelenturan, strength itu gimnastik. Nah, kalau aerial hoop ini bedanya memang dia menggunakan lingkaran besi, diameternya macam-macam, ada yang sedang, besar, kecil, semakin besar koreo dan triknya semakin banyak yang bisa dilakukan. Tantangannya juga berbeda. Awalnya sih karena belajar pole dance dulu ya, lalu Agnes buka kelas aerial hoop dan memang aku sudah lihat beberapa kali di Instagram juga, ternyata menyenangkan dan fun gitu kayaknya. Kurang lebih sama sih, butuh strength juga untuk aerial hoop ini, untuk keseimbangannya juga, balance-nya juga dapat, flexibility juga harus dikerjain juga. Awal mula suka aerial hoop, awalnya lihat di sosmed. Lalu saya kepikir, seandainya di Semarang ada yang buka. Terus di tempat pole dance, awalnya saya ikut pole dance, lalu kepikir seandainya sahabat saya ini buka aerial, betapa senangnya saya. Akhirnya terwujud dan Agnes membuka aerial, lalu saya mencoba. Saya baru 2 kali, tapi baru sekali waktu pertama nyoba sudah dapat feel-nya. Oh, ternyata ini aerial tuh bagus untuk upper body, untuk tubuh bagian atas. Dia membantu strength di lengan, bahu. Lalu untuk kaki juga dia membantu flexibility-nya juga. Ada balancing-nya juga seperti yang dibilang Mbak Ina. Manifest kita berhasil. Iya, manifest kita berhasil. Hasil manifest. Selain keberanian, trik dan teknik aerial hoop perlu dikuasai. Olahraga ini membutuhkan kekuatan seluruh tubuh. Dengan penguasaan teknik yang baik, cedera bisa dihindari. Di balik keindahan gerakan, ada proses dan rasa sakit yang harus dilewati untuk menguasai trik-triknya. Aerial hoop akan menempatkan penghobinya pada posisi jungkir balik. Ini akan berpengaruh pada tekanan darah dan orientasi keseimbangan. Dikenal karena banyak digeluti para selebritis. Aerial hoop kini mulai digemari di Semarang. Olahraga ini seolah jadi selingan bagi penggemar yoga dan pole dance. Kalau olahraga dari mana? Dari sana ya, dari negara. Sebenarnya kalau yang pionirnya memang dari US. Dan satu-satunya yang mengeluarkan sertifikat untuk pole dance, aerial hoop, aerial silk itu dari expert school dari US. Nah, itu satu-satunya yang diakui di dunia, dan di Indonesia pun juga bisa mengambil sertifikasi itu dengan mendaftar, biasanya kolektif, setahun itu 2 atau 3 kali asesor yang dari US ini datang ke Indonesia untuk menguji supaya guru-guru ini dapat sertifikat. Nah, penggemar antara pole dance sama aerial hoop kalau dibilang masih banyak pole dance, karena menurut mereka aerial hoop ini agak sedikit serem. Kadang kan dia spinningnya nggak cuman begini, tapi kadang bisa begini. Dan itu kan kecil ya, kalau kelihatan kecil. Jadi memang tantangannya adalah
balancing ya, keseimbangan. Jadi ketika muter kita harus memindahkan tubuh, sementara yang kita pegang tuh barangnya kecil, nah itu takut jatuh kadang-kadang. Jadi kebanyakan masih pole dance nih, tapi sebenarnya kalau sudah biasa pole dance ke aerial hoop itu sangat mudah, karena kan aerial hoop badan kita nyantol semuanya ibaratnya ya. Cuman ya itu keseimbangannya harus diperhatikan, sama ngapalin trik. Karena 1 menit di pole dance itu biasanya hanya butuh 3 trik. Tapi 1 menitnya di aerial hoop itu bisa sampai 7 trik. Nah, ketika perpindahannya itu kadang, Mbak, aku lemot, di sini apa ya? Nah, itu mereka yang PR-nya ngapalinnya itu. Pose dan trik yang diberikan itu tidak segampang kalau kita weightlifting atau itu yang olahraga lain. Ini benar-benar butuh konsentrasi yang keras gitu kan, untuk supaya kita tidak jatuh dan supaya kita juga lebih bisa membuat gerakan itu jadi indah gitu. Terus teman saya si Agnes kan buka pole dance. Seandainya dia ada aerial dan kita manifest gitu ya, beneran terjadi. Nah, aerial ini tuh fun terus anggun gitu. Gerakannya tuh kan ada sisi anggunnya. Tapi nggak menutup kemungkinan cowok juga bisa loh, karena dia membantu strength upper body sama flexibility kaki juga bagus untuk pembentukan betis. Jadi untuk yang khawatir dengan kaki, betis, paha, kendor-kendor, silahkan dicoba aerial. Mengendalikan ininya ya, mengendalikan supaya nggak muter-muternya itu aja sih. Perlu latihan sering ya. Sering-sering ya.